Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, anak-anakku kabeh, Pak Rektor, para sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mundur sedikit, Mas. Alhamdulillah. Saya sudah siap membawa peci, tapi karena melihat Pak Rektor tidak pakai peci, saya menjadi tidak sopan kalau pakai peci. Jadi demi tamu harus menyesuaikan diri terhadap habitat tuan rumah, gitu ya. Jadi saya nanti kalau pas harus saya pakai kan, karena ini kan soal kesepakatan, tidak ada urusannya sama baik buruk kan itu. Termasuk tadi Bapak Wakil Rektor juga nanyain janjane nek ana wong maca Quran ini untuk digepoki apa ora gitu loh. Menurut beliau tadi nanya. Tadi kan meneng kabeh, menteng ngono kae. Lah itu dudu fikih ya Pak, kuwi soal kesepakatan budaya. Jadi nek arep keplok jane ya ora apa-apa, wong keplok iki ya nganggo tangane sing wae Gusti Allah barang toh, apa njur kowe gawe dhewe tanganmu lah ora. Jadi itu keplok itu kan ekspresi saja, cuman mungkin nek ning masjid ra penak gitu ya. Nek ning kene jane keplok nganggo sikil ya ora apa-apa gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun atau dies yang ke-55, berkhidmat untuk umat ya, untuk atau kepada. Khidmat dari kata khodam Pak ya. Khodam itu pembantu atau pengabdi. Khidmat itu rasa dan kesadaran untuk mengabdi. Jadi ini tema dies yang luar biasa, yang bagus sekali. Jadi saya ikut mendoakan mudah-mudahan Universitas Muhammadiyah Surakarta bukan hanya menjadi cerah dengan dirinya, tapi mencerahkan masyarakat dan ikut membukakan pintu bagi masa depan umat dan masyarakat yang sekarang sedang buntu, yang sekarang pintunya sedang tidak jelas di mana. Nanti sampai ke politik dan pemimpinan nasional kalau diomongkan, jadi saya tidak usah teruskan. Tapi moga-moga UMS melahirkan pencerah-pencerah umatnya, kan ya kira-kira ya. Kan tadi malam juga sudah ada wayang sang pencerah. Kalau dalam Al-Quran pencerahan itu kan kayak wong wudhu Pak. Pemaknaannya bisa kebangkitan, tapi asal-usul filologisnya, epistemologisnya ya paling enggak, itu kan toharoh. Toharoh itu membersihkan diri, terus mutohar itu orang yang dibersihkan, mutohir orang yang membersihkan. Jadi dia menjadi cerah itu ketika Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Itu ada dua tafsir. Yang pertama, nek kowe urung wudu isih batal, ojo jangan menyentuh Al-Quran kan itu, jangan menyentuh mushaf. Itu juga boleh dimaknai seperti itu. Tapi kalau melihat kalimatnya, kalau diartikan secara agak ilmiah, la yamassuhu illal mutahharun, artinya kalau kamu belum cerah, kamu tidak bisa menyentuh ilmu itu, ngerti loh Pak. Kalau kamu belum cerah pikiranmu, belum cerah hatimu, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan atau menyentuh wilayah ilmu itu, wilayah hikmah itu. Jadi la yamassuhu, kalau sampean mengerti bahasa Arab, itu bukan kalimat larangan, tapi itu informasi. La yamassuhu, tidak menyentuhnya kecuali yang dicerahkan. Kalau la tamassu illal mutahharun, lain masalah. Jadi maksud saya, acara ini maupun tadi malam sama Mas Endos mudah-mudahan mencerahkan pikiran dan hati kita, sehingga Allah mengizinkan kita memasuki ilmu-ilmu untuk berkhidmat kepada umat tadi itu. Kira tuh serius sih ya. Biasanya ya menggendut-gendunan ngono, aku tak serius nih UMS sih. Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang sangat serius. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
nanti kita coba ngelihat dari kasus yang paling sederhana yang disebut wudhu atau mutahhar. Kan cerah yang paling sederhana itu wudhu, Pak. Ya Bu ya, ya Mbak ya. Bikin nek ndelok umure kan anakku ya, nek ndelok nek sopan santune kan nyeluk Bu ya ning piye ya, nek sing urung rabi ya aja Bu ya, nduk ya. Dari wudhu sampai pencerahan ke tingkat kebudayaan dan peradaban. Nah, karena ini universitas, maka saya kira konsentrasinya adalah ilmu dan intelektualitas, gitu ya Pak ya. Di dalam sejarah Islam ada beberapa sebutan mengenai kehancuran atau kerusakan masyarakat. Misalnya ada fasad, fasad itu kerusakan. Ada zulumat, itu artinya kegelapan. Tapi Kanjeng Nabi tidak memilih kata fasad, tidak memilih kata zulumat, yang dipilih adalah kata jahiliyah. Jadi untuk menggambarkan rusaknya suatu keadaan di suatu zaman, idiom yang dipakai adalah jahiliyah. Urusannya sama apa? Urusannya sama berfungsi tidaknya akal. Maka sebutannya jahiliyah. Kemudian ada efek moral, itu efek outputnya. Tapi inputnya adalah ketidaktepatan berpikir, kemalasan berpikir, ketidakjujuran berpikir. Maka Rasulullah menekankan urusannya sebenarnya nomor satu adalah berpikir benar apa enggak, jujur apa enggak. Kalau 5 ya 5, jangan 6 gitu ya, dan seterusnya. Ini kalau tak terusin kayaknya agak berat ya Bapak-bapak Ibu sekalian, tapi amanatnya seperti itu. Jadi saya akan ngomong sangat serius, seolah-olah saya sedang mengadakan kuliah umum dosen tamu, kira-kira gitu. Ini tenanan ya, war tenanan nih gitu nih. Tadi musiknya terdengar oke nggak Pak? Dari sini oke ya. Kalau kita coba satu lagi ya, setelah itu saya tak ngomong lagi mengenai pencerahan tadi, dari yang muda-muda sampai yang berat-berat. Sebab 2014-2015 kalau tidak merupakan pencerahan bagi Republik Indonesia, maka kita akan membutuhkan waktu berlipat-lipat panjangnya untuk bisa bangun kembali. Karena sekarang ini orang pada mengalami kejatuhan dan kehancuran, tapi mereka tidak mengerti kehancuran yang kayak apa. Dan saya sangat mengalami kesulitan untuk menjelaskan tentang kehancuran kepada orang yang sebenarnya hancur. Angel tau gue. Jadi nerangke tentang keluruk nang PT ini malah raiso. Menjelaskan tentang kerusakan kepada yang rusak kan susah Pak. Jadi kalau ada komputer hang, itu yang mengetahui bukan komputernya, wong dhek hang kok. Jadi mbok kuwi ngomong kaya ngopo nang komputer sing hang kuwi kan ya dhek ning tilang-tilang kae. Nah itu kesulitan saya Pak, tiap malam ngomong mengenai kerusakan di depan banyak orang yang sebenarnya sedang mengalami kerusakan. Dadi ya rada angel tenan kuwi aku. Dadi kaya wong edan bengok-bengok dhewe ngono kae. Nah ini nanti kita coba urai dikit demi sedikit, dan harus saya mohon kesepakatan nanti pada saatnya beliau-beliau kita mohon maju ke depan ya, terutama Pak Rektor ya, nanti pada saatnya. Pertama, fungsi sebagai pemimpin dan khalifah utama di UMS. Nomor 2, sebagai ilmuwan, sebagai subjek pencerah. Tidak baik kalau saya kesini mau mencerahkan Pak Rektor. Wong dhek rektor aku ora dadi apa-apa, aku sing nyerahke, aku sing mencerahkan kuwi lah ya urik to kuwi ya. Kudune ya sing rektor kae sing wis jelas gajine piro ya to. Jelas aku sing mencerahke aku. Lah kene iki budek kabeh Pak, iki mburiku iki wah jam budek-budek ora karuan cerahan ngono kuwi dhek ngomong. Itu. Oke, bismillah. Sekarang saya minta satu nomor dulu, apa Mas? Tibil dulu. Dua nomor Bayna Katifai sama Tibil Kulub. Gini, supaya Anda semua ngerti, supaya ini tidak sekedar menjadi lagu. Bayna Katifai itu aslinya itu teks selawat. Bayna Katifai itu yang di antara dua ketiak
baina katifaihi alamah. Jadi Rasulullah itu duwe toh ngerti toh ya Mas ya, toh itu item-item di kulit itu. Nah Rasulullah itu tanda kenabiannya kalau menurut apa ya gue jenenge, jadi alamah itu tondo. Jadi ada ireng-ireng di antara dua baunya itu. Baina katifai alama khotimar rusulil kiram. Di antara dua baunya itu ada tanda-tanda bahwa beliau diperintah Allah untuk menjadi pamungkas para nabi. Nah, terus syairnya dan seterusnya. Kemudian syair yang berikutnya adalah tibil kulub. Tibil kulub itu coro jawane tombo hati. Tombo hati ning bahasa Arab. Tibil kulub itu bukan hati yang sakit diobati, tapi hati yang berpenyakit diobati. Jadi hati yang sakit sama hati yang berpenyakit itu bedanya sangat jauh. Bedanya sangat jauh. Nah nanti kalau punya waktu kita coba cari bersama-sama. Nyuwun sewu, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas kabeh. Yuk kita bergembira, tepuk tangan untuk teman-teman Kiai Kanjeng. Vokalis saya mohon maju. Yo. Cukup jelas suara saya ya. Saya mau membangun sedikit demi sedikit ya, ibarat bangun rumah itu bikin pademi ini barungku gawe jaga supaya ada bangunan pencerahan yang bisa kita capai bersama pada malam hari ini. Supaya saya tahu persis Anda berdialektika atau tidak dengan yang saya kemukakan, mending aku tak takon-takon sik wae lah. Yang disebut pencerahan itu kan membawa manusia berhijrah dari tidak tahu menjadi tahu, dari peteng menjadi yang mulanya bahasa Jawanya madang, itu artinya ketika Anda lapar itu kan peteng atine. Begitu madang berarti terus biar, mulanya jenenge madang kan begitu. Itu ya. Saya tanya dulu gini, kita mulai dari awal sekali. Kan Allah bercerita gini, wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ini pencerahan semester 1. Jadi Allah mengajari Adam, iki lodam, iki watu, iki lemah, iki tanduran, iki langit, iki bumi, iki segoro, kan begitu ya ibu-ibu ya mbak-mbak ya. Wa 'allama adamal asma'a. Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda. Tsumma 'aradahum 'alal malaika. Terus Adam setelah diwurui oleh Allah mengemukakan diajarkan Allah itu bahasa apa? Pakai kata dari bahasa apa? Ngono kuwi lho. Kok njerono bahasa Arab ki? Kalau sampean di kampus tahu bahasa itu lahir dari naluri masyarakat. Nek tiba sing ngene iki jenenge jungkel, itu kesepakatan karena kata jungkel itu rasanya memang cocok dengan ketekuk ngene iki jungkel. Nah, jadi kata itu tidak lahir masyarakat bersama-sama jungkel. Nek ngene geblak kan cocok dengan bunyinya. Geblak. Nek ngangkut jenazah ning ikine
kayune sebelah kene iki sing ning mburi iki apa jenenge jebol, terus mayate ngene iki. Aku jenenge apa? Nyelorot. Dia terus apa meneh ya? Ngeblak njungkel njekentang cara wong samin ya. Itu semua kesepakatan, Bu. Kalau orang Jawa menyebut sesuatu itu berdasarkan rasa bunyinya. Mungkin beda sama orang India, beda sama orang Cina, beda sama orang Arab, tapi bahasa itu lahir ketika manusia sudah ngalamin bareng-bareng. Jadi ketika Nabi Adam sama istrinya yaitu Ibu Hawa itu ketemu, kuwi njur ngomongnya piye coba? Hai, ngono kuwi. Lho hai kuwi lah. Kowe tahu krungu ana wong ngomong hai, tapi ketika Nabi Adam itu kan belum ada bahasa. Kuwi lek ketemu njur piye? Apa njur ngene iki? Pelukan. Ya ora to ya. Nah, kalau sampean mau ndelok sangkan paran asal usul min wa ila, mudah-mudahan nanti mengalami apapun tuh Anda menjadi kreatif dan menggali segala sesuatunya. Jadi sekali lagi Bu, bahasanya bahasa apa? Arab, isyarat. Loh, Tuhan mengajarkan nama-nama benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama benda. Pakai bahasa apa Allah mengajarkan itu? Tidak mungkin bahasa Jawa, tidak mungkin bahasa Arab, tidak mungkin bahasa Inggris, tidak mungkin bahasa Sanskerta. Menjadi wacana dasar agar supaya kita itu terus mencari. Saya menyebutnya ada bahasa sejati yang setiap orang dimanapun di seluruh belahan bumi ini punya rasa yang sama terhadap sesuatu hal. Kemarin sudah saya contohkan misalnya Pak, kalau dalam bahasa Arab kalau ini disebut mahadha, apa ini? Hadha artinya hadha ngertos. Hadha itu satu-satunya kata Arab yang sopir dari Indonesia bisa. Selain kata hadha dia tidak ngerti. Terus pokoknya bondone jadi sopir yang Arab ini hadha. Jadi suatu hari dia ditangkap polisi. Mudeng, pokoknya dia nyeritake nek iki ono, jadi dia iki bar ngantemi bose, jeragane diantemi, jadi terus dia nduding jeragane hadza 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 ya hadza ngono ya. Jelas ceritanya, jelas ya, cuman pakai kata hadza loh Bu. Padahal Nabi Adam sudah lengkap kawan bumi dan seterusnya. Jadi saya balikin mahadha atau mahadhi manhadha. Jadi kalau makhluk hidup berakal itu disebut man. Kalau ditulis bahasa Arab mim dan nun, fathah nek bunder apa? Sukun goreng, sukun goreng. Nek bahasa nganggo huruf Latin nganggo M A N, kepanjangannya Muhammad Ainun Najib gitu ya. Ini karanganku dewe. Nunut man. Jadi ternyata manusia itu dirumuskan oleh 3 huruf M-A-N, atau kalau dalam bahasa Arab mim sama nun. Jadi nun itu penting banget. Yeah. Nek bahasa Inggris apa Pak Rektor? Bahasa Inggris
Manusia itu apa bahasa Inggrisnya? Man, human, mankind, tapi tetap pusatnya adalah man. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris sama, yaitu man. Ning macane wae sing siji, nek wong Arab man, nek wong Inggris man. Apa meneh wong Amerika kae sing paling ora cetha. Wis nggawe huruf O, engko nek wis diwaca dadi A. Bahasa Inggris ya ngoten niku. Oh, misalnya apa? Steve Jobs. Nek kene kan jelas O ta kuwi. Ning nek wong Amerika Steve Jobs. Lho kowe iki apa ora cetha kowe iki? Kuwi padha karo wong Madura. Jelas tulisannya Gus Dur. Limaca ning kono ora ana Gus Dur, Gus Dor. Anek Jawa cetha ho, no, co, ro. Kok kuwi cetha nek Jawa? Jawa paling cetha. Jadi peradabannya detail dan sejauh ini tertua yang pernah ada di dalam pengalaman makhluk bumi yang sekarang. Gus Dur. Eros Jarot, saya pernah ajak Gus Dur sama Eros Jarot ke Bangkalan, Pak. Tidak pernah disebut nama Eros Jarot karena nyebutnya Irus. Bapak Irus Jarut. Saya persilakan kepada Gus Dur. Ngono iki. Aniku Madura, niku dadi rada angel. Wong Madura urip ning Solo pas Gestapo terus ditangkap polisi bengi-bengi pada waktu jam malam. Kamu orang mana kamu? Saya orang Solo saya, Pak. Lo kamu Madura gitu kok. Lo saya orang Solo saya. Wes ngono ki Madura apa Solo? Jadi kalau kamu ngelihat calon presiden jangan ngelihat ucapannya. Jangan ngelihat pengakuannya. Ngerti ya? Jangan ngelihat pengakuannya. Orang bersyahadat saja belum tentu benar-benar bersyahadat kok. Sekarang orang mengkafirkan di mana-mana. Kayak kafir, kayak musyrik, kayak bid'ah lho toh. Aja meneh kok kafir muslim lho ora cetha kok. Lho rumah samu aku muslim ngono Pak. Apa faktanya saya muslim? Saya tanya, apa faktanya bahwa saya muslim? Mergo aku nganggo putih. Apa? Loh, ini tidak rukun Islam. Sholat 5 waktu. Nek aku pura-pura piye? Ben Anda ngarani saya muslim. Siapa yang tahu saya muslim? Apa indikatornya? Apa faktanya saya muslim? Kelakuan saya baik umpamanya. Emang kalau kelakuan baik pasti muslim? Naik gaji, emang nggak bisa pura-pura naik gaji? Jadi nggak usah nuduh-nuduh orang kafir, musyrik dan seterusnya. Wong kamu sebagai muslim aja nggak ada faktanya kok. Kan begitu? Faktanya terletak di dalam kesungguhan syahadat di dalam hati dan pikiran dia kepada Allah. Yang mengerti persis kita muslim itu ada hanya Allah dan diri kita sendiri. Mulane kumpulan iki rasa percaya kowe. Mulane para cor kumpulan sebab dia tahu persis hakikat kupluk. Kan begitu. Ngopo kumpulan koruptor anggar kecekel kumpulan. Nek wedok kudungan, ku nek wis diadili nganggo tasbih, karo ngroke hakim karo ngene-ngene kae. Kuwi unine apa ki Mas? Le ngene-ngene iki Mas, kira-kira Mas. Gak wis, wis. Selamat. Ini ya. Apakah kalau pegang tasbih pasti muslim? Semua teman-teman Buddha bawa tasbih juga. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, ilmuwan adalah orang yang mampu menembus segala sesuatu di balik ilmu katon. Yang kelihatan belum tentu fakta, yang diucapkan belum tentu fakta. Nek wartawan mengandalkan wawancara, dengan mudah dia dibohongi oleh respondennya, kan begitu. Jadi saya di sini tidak akan marah kalau Anda menuduh saya bukan muslim. Nek kowe ngarani aku kafir, kowe tak nusoni. Lagi ngerti apa kowe? Wis ket biyen kowe. Kowe wis sing pekok, ngono aku.
Aku kafir bin zalim bin segala macam wis pokoke minal aidin wal faizin. Seneng ae mulai guyu iki Mam. Kita tak pancing-pancingi jebul menjaluk aku iki nak ndagel ngene iki. Oke. Terus jadi pakai nama apa Bu? Dari bahasa sejati man, bahasa Arab man, bahasa Inggris man, cara Jawa Sugiman. Nama terbanyak di Jawa itu pakai man. Dengar selama ini di radio, di televisi, di mana-mana itu kemungkinan besar itu palsu. Dan kamu sudah terjebak berapa kali, berapa era, berapa periode. Jadi hati-hati sekarang, mulailah belajar mencari bahasa sejati, mendengarkan suara yang sejati, melihat warna yang sejati, merasakan cinta yang sejati. Sejati ini dari kata apa Pak? Sejati itu ketika akal dan hati puzzling, klop, mengatasi syahwat. Sebab saiki iki sing kedaden syahwat munggah ngatur pikiran, atine njur melu syahwat kuwi mau. Kan menungsa telu ki Pak. Jadi Nabi Adam dulu Bu dibikin sama Israel, dikecap reco kae dadi Nabi Adam. Ning kan isi urung urip, wis tak sebule, terus Allah meniup kepalanya Nabi Adam. Fuh, njur Adam jenggelek ngono kae, njur dhek wahing, wahing. Terus dia mengucapkan alhamdulillah, ning carane uduh cara Arab waktu iki, alhamdulillah. Terus para malaikat menjawab yarhamukallah. Terus Nabi Adam menjawab lagi yahdikumullah. Terus Ibu, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sing apal wakil rektor ibu-ibu rano sing apal ya salah apa-apa. Terus akalnya cerah setelah tiupan yang pertama. Terus ditiup lagi sama Tuhan dadanya, fuh, waheng munah, waheng. Alhamdulillah, ya yarhamukallah, yahdikumullah. Terus hatinya hangat dan hidup. Disebul meneh, wahing meneh, wahing. Kue ini langsung jeriet, kue Adam. Jadi pertama akalnya dicerahkan oleh Allah, yang kedua kolbunya dicerahkan oleh Allah, yang ketiga syahwatnya dibangkitkan oleh Allah. Dan yang namanya ilmu, manajemen, kebudayaan, peradaban, akhlak, dan apapun saja, adanya negara, kerajaan, universitas, urusannya cuma satu. Bagaimana kamu memanage antara tiga ini? Akal, hati, dan syahwat. Yang mana panglimanya? Siapa panglima di antara tiga ini Mas? Man rois walaisa amin. Ya, kepalanya itu, pemimpinnya itu ini apa ini apa ini. Kolbun. Ada lagi yang lain? Bu, yang mimpin utama yang seharusnya memimpin manusia itu ininya apa ininya apa ininya? Bu, hati, hati. Oke. Prakteknya sekarang yang mimpin apa ini? Kalau sampean melihat SBY nesu karo opo, terus Anas ditangkap, terus setan kecelik, setan konsentrasi ngawasi nggudo Golkar, PDIP, Partai Demokrat, kecolongan PKS. Upamane lo ya. Menurut Anda, kalau Anda melihat korupsi yang begitu banyak, melihat kejadian-kejadian nasional di Indonesia ini, yang dominan, yang memiliki supremasi itu kalbunya manusia, ataukah akalnya manusia, ataukah syahwatnya manusia? Syahwat. Jadi negara Kesatuan Republik Syahwat Indonesia, NKRSI, gitu ya. Oke. Mungkin tak terus kira sih domain musik ini. Jadi
pakai bahasa apa Bu tadi? Bahasa sejati yang sekarang kita nggak bisa nyetak, kita cari terus. Ada alat pendeteksi kebohongan, ono ilmu katuranggan. Ilmu katuranggan itu melihat. Jadi nek ono wong ngomong didelok sorot matane, urat-uratnya bagaimana, di situ bisa kita lihat dia bohong apa tidak dan seterusnya. Karena kita harus mencari yang sejati. Kata sejati tadi kan karena gabungan yang klop antara gini, Sunan Kalijogo telat gawe cagak toh. Ya Bapak. Liyane wis gawe cagak dheke urung teko-teko, kayune wis entek. Akhirnya saanane kayu tatal-tatal dikelompokke ditaleni untuk tiang Masjid Demak. Saking gupuhe dhek ngethok-ngethok tatal kuwi ana orong-orong kena bendone tugel gulune gitu ya, Bu. Pernah dengar cerita itu? Belum pernah dengar, Bu? Tugel gulune. Jadi orang-orang itu terus mati karena kepalanya terpisah dari badannya. Terus Sunan Kalijogo merasa bersalah, terus dia golek kayu serpian kayu jati, wong onone kuwi kayu jati, ya, terus digadhukke, dicujes ndase, dicujes awake, gadhukke urip meneh. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan jati ning urip, mengetahui dan mengalami yang sejati dari kehidupan, apakah itu suara, kebenaran, keindahan, cinta, dan lain sebagainya yang sejati, maka sambunglah kepalamu menjadi satu dengan badanmu untuk mengatasi syahwatmu. Nah, saiki syahwat iki nomor 1 ya. Dadi nek diselurupakan kuwi menungso jane kene iki syahwat. Gandul kae banget ngono kae nang ndi. Ku nek nganggo cara pelukis ngono kuwi gambare. Apa ya kuwi ya? Gambar wong kene ning krandil kae banget kae. Itu Bapak sekalian. Jadi sejati ini tadi cuman lambang, aku dhewe ya karo Sunan Kalijogo ya ora tau takon leres napa jenengan biyen nyambung orang-orang. As gula jare bocah-bocah ning maksud iki sing penting ki kepala dan hatimu itu harus nyambung satu sama lain. Nanti kita jelaskan bersama melalui surat An-Nur ayat 35. Ya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linuri ma yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Lancar banget lek maca Quran ning apale ya ming ayat 1 kuwi. Jadi orang sakapusan, cak nun apal ya yang cici kuwi. Selawatan balik sing apal salawatullah salam ulang kok terusnya bawa ngono ka. Saya tadi di sini aja deh. Di sini merasa berjarak. Kalau di sini kan iso kaya cah mlonjo kae lho. Oke, bismillah. Saya nyicip ini Mbak Fia 2 lagu ya Mbak Fia ya, tolong dirunding. Di sini ada mahasiswa Libanon katanya Pak. Jordan. Man ismuha, masmuha. Tafadhali ilal amam. Tafadhal hunak. Ini beliau katanya pinter nyanyi. Kalau gitu yang agak deket-deket ke Jordan ya. Saya minta Mas Zainul sama tak bantuin dikit-dikit Mas Zainul sama Mbak Fia sama saya untuk supaya Anda tahu bahwa aslinya saya itu seorang penyanyi rock dulu ya, cuman ya enak lah mau diterus-terusin terus gak enak lah enggak. Nanti kita terusin omong-omong tadi ya. Saya tidak akan memberi pengetahuan kepada Anda, saya cuma goda-goda Anda supaya pikirannya gelisah ben rasa turu njur stres wae mbak ngangel-angel hati mani gue urip tenang ning ora cetha ya toh. Mending berjuang ora berhasil stres mati. Wah mlebu swarga nek mlebu. Mbak Fia bisa ditanya in English. Interview.
Sorry. Kabel nyangkut di sepatu. Oke, saya rasa semua namanya udah tahu ya Pak ya. Kalau sini, oh belum toh? Oh sorry. Yes, speaking. Dia mau tanya dia. They ask your name. What is your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam. Nggak perlu saya translate ke Inggris ya Pak? Nggak perlu, ya oke. Just sedikit, betul. What do you want to ask me more? Mau nanya apa lagi katanya? Saya dari Yordania, Jordan. Aku belajar di sini, teknik kimia, semester 3. Apa lagi? Apa lagi? Oke. Nyanyi apa? Tahu grenade? Mahasiswa Mas, grenade. Bruno Mars, grenade. Bisa Mas? Bisa nggak? Maybe I think they don't know grenades because You just sing it. No. It's because their age is around 40, so they don't hear for the new one. Yeah. You how old? Oh, my 48. My age is 40. In my 40, my age 40, my age. So they don't know the latest one. So It's okay, I guess. Yeah. I'm from the birthday of Solo. You mean? Tolong jangan ada konspirasi kemakmuran di antara Anda. Saya itu menimbulkan kontroversi hatiku. Yeah, you know. She knows. Konspirasi. Conspiration. Oh, tahu Vicky maksudnya dia. Vicky, you know Vicky things ya. Oke. Kapan-kapan ke Jogja kita ngobrol sama Tony Blank. Ya. Salam. Your name is Salam. Kalau di Jawa Salam itu tukang cukur. Misal ruwet kayak di Jawa estetika salam itu untuk laki-laki, tapi di sana kata iman di sini untuk laki-laki, kalau di sana iman untuk perempuan. Gitu. Di sana karjo perempuan, sini karjo laki-laki. Stay relax there ya. Julu sunak ya. Someone like you. Tapi before that, someone like you. Wah. Maksudnya someone like you artinya apa Mas? Orang gaya gue. Bahasa Inggris ora cetha iki maksudnya kaya apa seneng? Nek kaya, nek seneng apa? Like juga toh? Ora cetha toh kuwi. Bahasa piye kuwi? Someone like you kono, oh kayak seneng aku toh ngono toh njuk. Lho padahal karepe kaya kowe. Jadi Pak, kalau bahasa Jawa itu detail sehingga satu kata bisa menjelaskan seluruhnya. Kalau bahasa Inggris dan bahasa lain banyak sekali, satu fakta harus dijelaskan dengan berpuluh-puluh kata. Misalnya rice itu kan ora cetha kuwi beras po pari po menir po sego po ora cetha. Jadi mereka itu memang terbelakang, oke ya? Mereka terbelakang. Oke. Nah, kita sudah lebih cerah duluan. Kalau kita jelas iki gabah. Ki sego pero, iki sego gosong gitu cerah. Oke. So, what is the decision? She's gonna sing someone like you. Someone like you. Apa ngomong bahasa Inggris sama ayah? Oke. Oh ya. Tepuk tangan untuk Mbak Salam. Tepuk tangan untuk Mbak Salam. Someone like you. Oke. Mbak Salam di situ dulu karena nanti Pak Rektor dan wakil-wakilnya akan saya mohon maju ke depan supaya mereka tercerahkan ya. Sebelumnya saya interupsi sedikit gini ya, kalau saya ngomong apa saja jangan percaya sama saya. Oke?
Ini prinsip pengajian. Percaya sama Allah, tidak sama saya. Yang saya omongkan hanya majelis tafsir. Kuwi ming tafsir dudu Qur'ane. Nek wong nafsir iki iso macem-macem, kowe kudu pinter iso milih sing endi. Ning kowe manute nang Gusti Allah. Saya jangan dipercaya. Ora padhaan ora kepercaya kok. Jadi antara Anda dengan Allah jangan ada halangan. Muhammadiyah lahir bukan untuk menjauhkan kamu dari Allah, tapi untuk mendekatkan kamu kepada Allah. Jadi Muhammadiyah tidak akan menghalangi. NO juga begitu, tidak boleh NO berada di antara hamba dengan Allah. Tidak boleh jadi halangan. Ustadz, ulama, dunia, industri apa saja, jangan menghalangi sholat kita kepada Allah. Demikian juga saya tidak akan menghalangi Anda. Saya harus minggir, ini Anda, ini Allah. Saya tidak akan di tengah-tengahnya. Jadi jangan manut saya, manut Allah. Omongan saya cuma salah satu alternatif interpretasi. Itu kalau teman-teman Maya harus ngerti Pak, kui teori ini nek ora gedok jago keloro kita. Ya, terpaksa saya ulangi untuk yang belum dengar. Jadi nek jago keloro, nek wong Madura kukurunu, nek wong Jawa kukuruyu, nek wong Sunda kokorongkong. Sing bener sing di, sing bener pitike, kan begitu. Yang bikin kita bertengkar di Solo sehingga laskarnya lebih dari 160 itu karena masing-masing mempertahankan kongkorongkong, si jine mempertahankan kukuruyu. Padahal sing bener sapa? Pitike. Pitike nesu, jare sapa kongkorongkong? Lah sing piye sing bener? Ngono dhewe. Yang bener tetap ayamnya. Jadi kita ini jangan terlalu goblok. Gitu loh. Tafsir sama yang ditafsirkan itu jaraknya jauh. Wong sekarang nek atimu lagi ra duwe duit ki, hawa ki kurang ajar pas tenan iki. Soalnya padahal ki nek ra duwe duit toh. Iya toh? Kalau tafsir itu jangan diandalkan. Anda harus punya ijtihad. Itu prinsip Muhammadiyah, harus punya ijtihad sendiri. Kalau orang nggak punya pacar, ada laki perempuan boncengan lewat, gue nesu ada masalahnya bukan yang masalahnya dia ini randuwe ya, betul enggak? Jadi tafsir itu bisa sangat subjektif. Jadi jangan tafsir jangan dijadikan Quran. Majelis tafsir tidak sama dengan majelis Quran. Quran wae iso sapa wae, bahkan kata Quran bisa ditafsirkan nganggo cara Jawa, Pak. Kok cara Jawa? Itu kalau di Mojokerto tempatnya Zainul, Quran itu alat ngurei kuping. Quran. Loh, kuwi ya tafsir. Ngono lho. Mergo kupingnya do dublek. Lah kiai ini ngomong iki kiai dublek kabeh, santrine dublek kabeh, kupingnya buntu. Ya wis ra apa-apa wis ya wis karo tafsire. Jadi gitu ya. Muhammadiyah adalah mujtahid. Orang yang mampu menafsirkan sendiri, mengambil pilihan sendiri dengan tanggung jawab sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar ke Muhammadian sejak SD. Edan po Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, rumangsamu. Oke sing ngarani aku NU ya ben. Njur aku gak enak Nahdlatul Muhammadiyin saiki. Ben wae. Wong kok bingung, aku dhewe wis takon Nabi Musa, tak takoni Nabi Musa, apa nun? Jenengan iku NU napa Muhammadiyah? Bingung apa kuwi? Wah ya mesti wae Nabi Musa urung tau ngalami NU Muhammadiyah. Akhire takon Kanjeng Nabi Muhammad niki sing urusane langsung. Kanjeng Nabi jenengan iku NU napa Muhammadiyah to? Nabi Muhammad ya bingung, NU ki apa nun? Ngoten niku, ya ora ngerti. Sing sijine kok rada kaya jenengku kuwi mau.
Jadi hanya orang bodoh yang nganut kepada tafsir orang lain yang dia tidak paham. Jadi Tuhannya adalah ustadznya itu, padahal Tuhan kita melalui Al-Quran. Maka baca Al-Quran, perkara rada kleru-kleru sidik rapopo, rada Jawa-Jawa sidik, mat tobi'i mat tidak tobi'i rada rapopo, ora masalah. Ya sok-sok kleru. Bisa dideteksi ini orang mana, betul enggak? Itu karena universalnya Al-Quran. Tapi kalau wong Arab kan nembang Jawa ketorone Arab. Mudah ya. Alah yang selalu ya dipeksa-peksa ke kredit omah ya toh. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ngomong apa tekan kredit omah itu? Ustadz ki ora ana hubungane karo agama. Ustadz ki sapa wae sing mulang kuwi jenenge ustadz. Ki ora ana hubungane karo strata agama. Apa meneh kiai? Haru masamu kebo bule apa? Kiai Kiai Slamet apa? Ora ana hubungan Gus, ora ana hubungane karo nanti segera saya mohon Pak Rektor dan beberapa bapak yang lain maju ke depan, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu semua pemahaman-pemahaman. Jangan lupa ya, kalau sekarang banyak orang bid'ah-bid'ahkan sesuatu, ngurofat sesuatu, jangan lupa bahwa di Indonesia modern perintis pemberantas bid'ah, takhayul, khurafat adalah Muhammadiyah sebelum semuanya yang lain. Ning nganggo utek. Jadi tidak ada syirik yang bisa dilihat dengan mata. Syirik itu letaknya di dalam niatmu. Niatmu kalau menyekutukan kamu tampak pada bedanya toh. Misalnya kowe turu kuburan, syirik ora? Sak karepku turu kuburan bangane turu ning tengah dalam. Wong saya tidak punya niat apa-apa kok, kecuali saya mencari ketenangan, kan boleh ngobong menyan orang itu ngobong menyan. Lu menyan tidak ada hubungannya, yang ada hubungannya itu niatmu apa ngobong menyan itu. Sing mesti rantuknya ngobong rambutmu. Tapi kalau ngobong aromaterapi ya apa-apa gitu loh. Tapi jadi letaknya syirik bid'ah khurafat itu di dalam cara berpikir kita, niatnya hati kita, kan begitu. Jangan lupa bahwa Muhammadiyah sudah melakukan itu. Lahirnya Muhammadiyah karena itu ya Pak ya. Lahirnya Muhammadiyah 1912. NO baru tahun 26. Mergo Muhammadiyah lahir, terus NO akhirnya lahir 14 tahun kemudian. Dan NO itu bukan ormas, karena dia kumpulan ulama-ulama, Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah ormas, umat yang membangun sikap Muhammad di dalam dirinya, maka dia bernama Muhammadiyah. Kalau NO kumpulan ulama-ulama, ning setiap ulama duwe umat, akhirnya njur ketok oke banget kayaknya aslinya ini neng kumpulan ulama-ulama, neng mergo setiap umat sebat ulama duwe umat semono kae, akhirnya seolah-olah dia ormas. Jadi di dalam NO yang terpenting itu mustasyar, bukan tanfidhiyah itu. Tapi aku orang ngomong NO ning arep Muhammadiyah kok.
Itu engko ndak piye-piye. Jadi saya ingin mengatakan ini supaya Muhammadiyah ingat bahwa Muhammadiyah sebenarnya yang merintis itu semua. Cuman misalnya gini loh Pak, di desa saya ada Kiai Muhammadiyah datang, masjidnya langsung dikai garis miring ngono kae ben ngalor. Ngene. Ayahku meneng wae ben repot sik ya, ben ditempleki sik engko nek wis ditempleki engko lagi tak dudui. Engko ben dikelindaki meneh. Karena desa saya itu jalannya tiga jalan di desa saya itu sudah menghadap Ka'bah, sudah 24,5 derajat ke arah utara. Jadi angger kue nggawe masjid lurus dengan jalan itu sudah menghadap Ka'bah. Orang Muhammadiyah datang ke situ orang nggawa kompas, rumangsane desaku kuwi ngulon. Mulane masjidnya njur diinger ngene iki jenenge ngadep kutub utara. Ngomong mau sampean cak mat gitu lah, lakon ngawurai teko-teko apa jenenge nemplek-nemplek itu tak jarno cek kon goblok anu bisa ngelindai kan gitu. Itu teman sekalian, artinya harus bil ilmi, harus ad-dakwah bil ilmi kan gitu. Oke. Nah sekarang supaya saya nggak terlalu banyak omong soal itu, kan di Solo ini kan yang paling gawat Pak. Ini dari Solo ini kemudian saya kemanapun tuh urusannya TBC itu Pak. Ono wong kenduran ditumplek, basa ngono-ngono kuwi lho. Ono sembayang ning masjid njur dipel. Dan itu saya seneng kalau saya ke masjid dipel oleh yang punya masjid, seneng aku. Sesuke tak gowo wong 20. Tak kon giliran. Jadi misalnya zuhur kan ono 2 jam luweh kuwi. Salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat, wis bar salat dipel, siji meneh salat meneh. Ya, pel meneh, sok teko meneh salat meneh lumayan. Sakretan ngepel ping 10 toh. Nah, gitu kan ganjarannya gede kan gitu. Salam. Do you know dangdut? I heard it. You heard it? You ever heard? It's the traditional music of Java. Not traditional music. Then what it is? That's the new innovation. Of the traditional music. The new innovation. Dangdut is the combination between Melayu music and rock Western music. Oh. Oke. Mas Bayu, njaluk ndang iki to. So, this is dang. That's dang. Dang. Dut. You know, so the name dang You understand now? from the song. You heard it? Okay. Now, the creator of dangdut is Al-Hajj Roma Irama. Ya? Asy-Syaikh Roma Irama. Muttafaqun alaih. Ya? Wahada Imam Fatawi is the ponaan of Roma Irama. Ning urung diakoni kan saiki. So what if we give you one example of dangdut music? Mbak Fia, oke ya. Mas Imam, what do you prefer to sing? Menurut apa ora? Sing lho, ujung-ujungnya sing lho sama. Sing. Ki yo imam iki yo yai eneng reso bahasa Arab. Zainul ki selawatan apik banget reso bahasa Arab. Dadi rektor Al-Akhawain di Maroko ki luwih seneng karo Zainul. Ya Allah Zainul, ya Allah. Ya Allah khair, Allah khair kan Zainul. Ya rektornya mencolot Pak. Khair. Lam lahizal bahabe Zainul ngene. Pura mudeng. Jadi wong Jawa ki selawatane enak banget, pinter banget, fase banget. Ning ra mudeng. Apik ta kuwi ditakoni bahasa Arab. Jadi akhirnya rektornya tahun depan saya undang Kiai Kanjeng lagi di sini, tapi syaratnya Zainul sudah harus bisa berbahasa Arab. Oh no. Oh Zainul, wah kowe iki jenggoten sithik, kei serban terus Allahu Akbar. Wah, wis tadi Habib deh.
ambak wong dodol handphone bekas ning Mekah kono kok seret rene langsung dadi Habib. Anek gue iki meng ilmu katon urusanmu ya mau dewe. Letak kebaikan manusia kan tidak tampak toh. Wong ada orang ngasih duit ke orang lain aja belum tentu baik kok. Karena mau nyalek ngasih duit. Dia ngasih duit atau nyalek yang bener? Nyalek toh. Jadi wiritan belum tentu baik, Pak. Wiritan bojo ra iso ngliwet kowe wiritan. Bojo, Pak, beras entek. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Beras entek. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kampus sedang resik-resik, mahasiswa ikut hari Minggu bersih-bersih kampus, ana siji sing alim sing liyane macul-macul ngono kuwi wiritan dhewe, selawatan dhewe. Nek kaya ngono kuwi pacul. Ya kuwi aja nih ya karepku iki meng idiome ngono kuwi. Oke, what is the dangdut? Musik ya, musik ya. Mada al-musik fil Arabi, fil lughatil Arabi. Musika, musika studio, yes. Musika studio. Mbak Fia dulu produsernya musika studio. Iwan Fals, siapa namanya? Kriset musika studio. Qaf Al-Quran. Ada calon bupati ngasih Quran 200 ke pesantren. Pak niki Quran, kiai ini langsung nusu Quran. Kok Quran? Quran. Wah, calon bupati ini redek. Nggih niki Quran. Quran. Off. Akhirnya saking wedine karo kiai ini, bupati ini calon bupati ini metu nyeluk ajudane. Terus ono kiai kaya ngono. Loh, isa sampean kof. Tadinya kan lho kok kaya ngono, begitu disentak kiainya kof, langsung lho ono kiai kaya ngono. Ngarang. Tepuk tangan untuk Imam Fatawi. Yuk. Salam alim di Majdah Rumi. Majdah Rumi. طبعا. تغني Majdah Rumi Allah. لم أجرب أن أغني من قبل. What if Novia sings one song of Majdah Rumi, but I will be glad to hear it. Kalimah? You know the song Kalimah? Yeah, I know. But not in real Kalimah. We adapted to Western and Indonesian. Okay. We will give nanti setelah 2 lagu ini saya mohon Bapak untuk maju. Sampai jam berapa ini, Mas? Pagi do penganggur kabeh, Pak. Tapi jam 4 iki karepe piye? Ana orang nganggur? Apa ya ono katane ora doran duwe penggawean iki jam 4 iki ya. Wis rapo kowe jam 4 iki aku tak jam 12 bali aku. Karep-karepmu. Ora trimo cegat ning dalan wis karane. Oke, sak kuate ya. Kok wajar saja kalau kita nanti sepakat kita akhiri, sepakat kita teruskan. Gitu ya. Kalau memang sesuatu layak dilakukan maslahat ya kita lakukan. Kalau nanti kira-kira mulai agak mudarat ya jangan kita lakukan. Kan dalam Islam ada 5 toh. Sangat manfaat namanya wajib. Ini terjemahan filosofi dan kultural dari hukum matriks fikih. Kalau lumayan bermanfaat namanya sunnah. Kalau ya gitulah jelek ya ndak, bagus banget ya ndak, mubah. Kalau ya ini agak jelek, kalau gini nih makro, jelek banget, haram. Kalau pakai bahasa sosial, mbok rektornya ini harus beliau, itu namanya rektor yang kualitasnya wajib, betul enggak? Atau
Ya kalau bisa sih rektornya nanti gantinya tetap beliau gitu kan. Nah, itu namanya rektor sunnah. Betul nggak ya? Yang nomor 3, rektor Arab jenengan monggo monggo. Jadi itu terjemahan sosiologisnya begitu. Terus mbok nek iso aja kuwi meneh. Aku berarti makro. Awas nek kuwi meneh. Aku jenenge haram. Nah monggo, mudah-mudahan panjenengan menjadi rektor yang berkualitas wajib sehingga semua menginginkan Anda terus menerus menjadi rektor. Ngaten nggih? Amin ya rabbal alamin. Ngaten. Iki sak karepmu lenirku menerjemahke. Terus 2 lagu yang pertama saya ingin persembahkan kepada Anda semua. Mas Islamianto akan membawakannya. This is from Virus. Atini Nayawakani. Atini Nayawakani ya. You can sing it. Kalilan, Mbak Novia and Mas Islamianto. Hada ismuhu Islamianto. Islamianto. So this combination between Arab and Jawa. Islamianto. Okay. But one day when we go to Australia, he is forbidden to come in Australia by the immigration because the name, the customer, because the name is Islamianto. That's forbidden, that's haram. So then we create a new passport with the name Kristanto Islamianto, so we can come to America, wherever. Most welcome, ya. Kristanto Islamianto Buddhistik. Pokoknya mau aku iki ya mung stres to asline. Nek aku ra kaya ngene iki gua tekan ngomong kowe saiki Bali wis seger atimu ning rasa pedhita-pedhiti. Bali kok kene ngene iki. Ngapa kowe le abar pencerahan kok. Rasa ngono ya. Rasa ngono ketemu Pak Rektor kowe terus ngene. Ngapa cerah, Pak? Enak hai. Saya tak di sini aja deh. Di sini merasa berjarak. Kalau di sini kan iso kaya cah melonjo kayak lo. Oke, bismillah. Saya nyicil ini Mbak Via 2 lagu ya Mbak Via ya, tolong dirunding. Di sini ada mahasiswi Libanon katanya Pak. Jordan. Man ismuha, masmuha. Tafadhali ilal amam. Tafadhal hunak. Ini beliau katanya pinter nyanyi. Kalau gitu yang agak deket-deket ke Jordan ya, saya minta Mas Zainul sama tak bantuin dikit-dikit Mas Zainul sama Mbak Via sama saya untuk supaya Anda tahu bahwa aslinya saya itu seorang penyanyi rock dulu ya. Cuman ya enak lah, mau diterus-terusin terus gak enak lah enggak. Nanti kita terusin omong-omong tadi ya. Saya tidak akan memberi pengetahuan kepada Anda, saya cuma goda-goda Anda supaya pikirannya gelisah ben rasa turu njur stres wae mbak nganyel-anyel ati mani kowe urip tenang ning ra cetha ya toh mending berjuang ora berhasil stres mati wah mlebu swarga nek mlebu. Mbak Via bisa ditanya in English. Interview. Sorry. As kabel nyangkut di sepatu. Oke, saya rasa semua namanya udah tahu ya Pak ya. Kalau sini, oh belum toh? Oh sorry. Yes begini. Dia mau tanya dia. They ask your name. What is your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam. Nggak perlu saya translate ke Inggris ya Pak? Nggak perlu, ya oke. Just sedikit, betul. What do you want to ask me more? Mau tanya apa lagi katanya? Saya dari Yordania, Jordan. Aku belajar di sini and teknik kimia semester 3. Apa lagi? Oke. Nyanyi apa? Tahu grenade? Mahasiswa Mas grenade.
Bruno Mars, Grenade. Bisa mas? Bisa nggak? Maybe I think they don't know Grenades because just sing it, they- you just sing it. No, it's because their age is around 40, so they don't hear for the the new one. Yeah. You how old? Oh, my 48. My age is 40. In my 40, my age 40, my age. So they don't know the latest one. So It's okay, I guess. Yeah, I'm from the birthday of Solo. You mean you're Tolong lucky, jangan you mean? ada konspirasi kemakmuran di antara Anda. Saya No, itu just menimbulkan joking because kontroversi some of them- hatiku. yeah, you know. She knows She knows konspirasi. conspiration. Oh, Tahu Vicky maksudnya dia tahu Vicky, you know Vicky things ya. Oke. Kapan-kapan ke Jogja kita ngobrol sama Tony Blank. Ya. Salam. Your name is Salam. Kalau di Jawa salam itu tukang cukur. Misal ruwet kayak di Jawa estetika salam itu untuk laki-laki, tapi di sana kata iman di sini untuk laki-laki, kalau di sana iman untuk perempuan. Gitu. Di sana karjo perempuan, sini karjo laki-laki. Stay relax there ya. Julu sunak ya. Someone like you. Tapi before that, someone like you. Wah. Maksudnya someone like you artinya apa, Mas? Orang gaya gue. Bahasa Inggris ora cetha iki maksudnya kaya apa seneng? Nek kaya, nek seneng apa? Like juga toh? Ora cetha toh kuwi. Bahasa piye kuwi? Someone like you kono, oh kayak seneng aku toh, ngono toh njo. Lho padahal karepe kaya kowe. Jadi Pak, kalau bahasa Jawa itu detail sehingga satu kata bisa menjelaskan seluruhnya. Kalau bahasa Inggris dan bahasa lain banyak sekali, satu fakta harus dijelaskan dengan berpuluh-puluh kata. Misalnya rice itu kan ora cetha kuwi beras po pari po menir po sego po ora cetha. Jadi mereka itu memang terbelakang, oke ya? Mereka terbelakang. Oke. Nah, kita sudah lebih cerah duluan. Kalau kita jelas iki gabah. Iki sego pero, iki sego gosong gitu. Cerah. Oke. So, what is the decision? She's gonna sing someone like you. Someone- Someone someone like you. Yeah. Apa ngomong bahasa Inggris sama ayah? Oke. Oh, ya, Tepuk ada tangan juga. untuk Mbak Salam. Tepuk tangan untuk Mbak Salam. Someone like you. Oke. Sekarang saya tanya. Emang manusia ada kategorinya? Setahu saya Adam adalah makhluk yang ditentukan oleh Allah di mana seluruh unsur jagat raya termasuk unsur malaikat, unsur setan, iblis, unsur apa saja ada pada diri Adam, begitu lengkapnya. Sehingga tidak mungkin ada ini manusia liberal, ini manusia konservatif, kan tidak ada. Di dalam diri manusia ada liberalitasnya, ada konservatismenya, itu. Di dalam diri manusia ada kakunya, ada lemesnya, ngerti ya? Nek wayai lemes, nek wayai kaku lah. Orang kayak golongan kaku haru tenan piye le celonoan. Guyu mulane gue sarungan toh. Nek nguyu ngene iki sret. Jadi enggak ada. Jadi Anda tolong jangan termakan oleh kategorisasi modern yang memang dipakai oleh para perekayasa untuk menjebak Anda. Tidak ada. Muhammadiyah, NU itu bukan itu tujuannya sama, yaitu membangun umat Islam Indonesia menjadi umat yang berwatak Muhammad podo-podo. Jadi tujuannya sama, NU Muhammadiyah, cuman beda metodenya. Podo-podo telone yang siji gawe gedhok, siji gawe keripik, kan begitu.
Nah keripik karo gedhok rasa kerengan podo-podo telone kok. Kan begitu. Nah sekarang kan wong do mempertahankan telo, mempertahankan keripik, mempertahankan apa? Gedhok, mempertahankan keripik, akhirnya kerengan deh padahal podo-podo telane. Nah jadi teman-teman Kiai Kanjeng ini juga tidak mau terikat. Nek wayai jazz ya jazz, kemarin mereka baru pentas jazz 7 langit Pak. Ben diarani tahu nang langit sop itu loh Pak. Enggak ya gitu. Ada nggak nomor jazz yang nanti bisa dibawakan satu? Tolong difikirkan. Mereka juga pernah mereka diabadikan, ini demungnya Kiai Kanjeng diabadikan di Napoli, di pusat musik klasik dunia, di konservatorio di Napoli setelah pementasan di sana. Jadi di Itali Kiai Kanjeng adalah grup orkestra klasik. Maestronya adalah Man. Jadi saya di Itali dipanggil maestro, ngono kae. Maestro, aku maestro. Mongko ra iso nuthuk, ra iso gitar, ra iso apa-apa. Njur aku dikongkon nggawe orkestra, mereka ngumpulin pemusik-pemusik se-Roma untuk saya apa ngono kae? Jadi konduktor. Ra iso aku, gitu loh. Saya cuman bisanya ngene kowe apike marung wae, kowe apike guru, kowe apike kere, kowe apike ngojek. Nah, itu harus kok do moro nang aku kabeh ya. Kok aku meng bengi iki meng duwe siji, ketoke kowe apike kere wae. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi kita jangan terjebak, manusia itu lengkap. Ahsani takwim, meskipun kalau salah manajemen tsumma radatnahu asfala safilin. Jadi di dalam diriku ada NO, di dalam diriku ada Muhammadiyah, di dalam diriku ada pemahaman Syiah. Bahkan aku ngerti kenapa kok Syiah kaya ngono kae, tak coba tak apresiasi. Ning aku dudu wong Syiah. Gitu loh. Wong saiki wong korupsi we tak SMS kok. Selamat ya ngono aku. Ditangkep lho Mas. Selamat ya ngono Pak aku, Pak. Ada teman kita yang ahli hukum yang terkenal itu ketangkep basah ketika disogok, tak ucapkan selamat, congratulations. Misodai kurang ajar, saya ditangkap Cak Nun bilang selamat. Lu selamat, Anda sedang menjalankan kebenaran. Kebenaran piye? Loh, orang salah dihukum sama dengan benar. Orang salah tidak ditangkap sama dengan salah pangkat 2. Matematikanya begitu, bener nggak Pak? Jadi saya ucapkan begitu seorang koruptor ditangkap, saya ucapkan mabruk, congratulations. Itu teman sekalian. Ngerti congratulations artinya? Tenane iki muhtasib iki kowe melu wae ning ndi sih kowe iki? Iki pegawai percetakan tekan kene iki kowe mau nganggo apa kowe mau? Ngebis. Kendaraanmu kayak banget ya. Kowe bos anggur ngene leren. Wah, top tenan. Nek Pak Rektor kan ning siji mobile muhtasib iki sak kutha mobile dhewe anggur ngene. Moro. Ya nasib ya. Top muhtasib. Nganti becak-becake lho. Moro kabeh. Muhtasib kok jenenge muhtasib, orang yang menghitung. Yahtasibu ikhtisaban muhtasib ya. Oke. Satu nomor, kemudian saya mohon Bapak-bapak maju, satu nomor Masjid Darumi tapi dengan versi Kiai Kanjeng. And then we want you to sit together on the stage. You understand? Berarti doang Maian jawabnya cetok. Maya itu punya jargon sendiri. Kalau di Jakarta kan Ustadz jargonnya jamaah ngono kae. Nek Maya Pak jargone ya iki mirip aku mirip Ustadz Maulana kowe. Mirip kowe. Ya, nek orang Maya Pak tak tanya understand? Ngono kuwi Pak. Oke. Namanya Imam Maulana Fatawi mulai hari ini. Pak, ora rabi-rabi Pak mesake Pak. Kuliah wis do ndek anak iku urung dhewe Pak, mbok doleke mahasiswa sing Takon prihatin enggak dengan semacam itu? Wah, prihatin banget Pak. Prihatin banget karena
Wah itu oke masalah Pak, tapi saya nggak ingin ngerasani siapa-siapa. Ning sing penting ini aja dadi cah cilik. Semua sekarang membuat Anda jadi anak kecil. Begitu Anda ketemu kamera, kamera ning ngarepku. Kecuali ADTV ya. Dadi anak cilik apa Pak? Saiki semua kehilangan kedewasaan, tidak ngerti martabat. Bayangin mantan ketua Mahkamah Konstitusi gelem dodolan jamu. Bejo. Pemimpin harus bejo, coba aku. Nggak dosa Pak, nggak melanggar hukum, neng ora pantes. Nggih mboten Pak. Nah pepantes ini hilang. Menteri barang. Dan tidak ada etika, nek kowe wis dodolan jamu aja dodolan ideologi. Nek kowe wis ideologi A, ya saiki ora bar ngiklanke Yamaha njur ngiklanke Honda kok. Jadi ning kene iki kemunafikan itu makanan sehari-hari, tapi ndak usah kita rasani lah wis kuwi wis dudu urusane awake dhewe. Innahum yakiduna kaita wa akidu kaita famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Itu sudah milik Allah urusannya, dan Anda sekarang yang penting Anda melakukan pencerahan atas diri Anda masing-masing. Muhammadiyah meneruskan kecerahan-kecerahannya untuk umatnya dan terus berijtihad dan terus memberi contoh uswatun hasanah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ngono wae. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mohon kepada Bapak Rektor dan siapa yang direkomendasi untuk ikut maju bersama-sama ke sini Pak. Nyun sewu Pak, tepuk tangan semua teman-teman sekalian supaya lengkap. Monggo agak sebelah sana barangkali Pak, supaya seimbang sampean di sana. Vokalis ora apa-apa rada maju ora apa-apa. Monggo wonten mriku Pak, wonten mriku. Nggih, nggih. Supaya ada keseimbangan gender. Opo iku? Untuk menghormati Bapak Rektor saya pakai peci. Pak Rektor dan Bapak-Bapak yang lain, Bapak Wakil Rektor, untuk bahan saja nerusin dari lagu yang tadi Pak ya. Ini nanti lagu Kalimah milik Majdah Rumi. Ada dua versi di Kiai Kanjeng, yang satu dibawakan seperti aslinya, tapi vokalisnya adalah Mbak Yuli yang sekarang tidak bisa datang dari Jombang. Terus ini tadi versi Kiai Kanjeng yang agak di westernisasikan, agak dibaratkan supaya lagu dari Libanon bisa didengarkan secara enak oleh telinganya orang barat, karena Kiai Kanjeng ini membawa ulang-alik semua kemungkinan budaya di seluruh dunia. Lagu ini pernah dibawakan di dua tempat minimum yang monumental. Jadi ketika Paus Johannes Paulus II meninggal, semua pentas dilarang, sepak bola stop, kecuali Kiai Kanjeng diminta oleh Wali Kota Roma untuk membuat pementasan menghormati meninggalnya Paus Johannes Paulus II. Banyak sejumlah teman Islam juga marah, Pak lu kok malah nyambut, kok malah melu nyengkuyung wafatnya Paus Johannes Paulus II. Terus saya katakan ojo meneh kok Paus menungso walang we tak hormati ya ngono. Walang kekek, walang hijau, walang kayu, pokoknya tak hormati. Dan waktu saya menguburkan walangnya aku ya khusuk tenan. Kemudian karena pentas di Roma, di Vatikan, ada seorang wali kota dari daerah Italia yang lain yaitu Teramo, langsung mengundang Kiai Kanjeng 2 hari kemudian diangkut ke Teramo dan mendengarkan lagu ini. Terus wali kota Teramo berceramah cukup panjang, hampir 1 jam, karena melihat fenomena bahwa di musik Kiai Kanjeng ini semua unsur dunia diangkut, tapi di dalam kebaikan. Jadi kayu tidak pernah salah, logam tidak pernah salah, nada tidak pernah salah. Tidak ada nada Islam, tidak ada nada Kristen, yang ada adalah nada. Yang penting dia dijadikan manfaat atau tidak. Maka Wali Kota Teramo bercerita sangat panjang mengenai kemungkinan kebudayaan dunia yang akan datang, yang mengacu kepada ideologi aransemennya Kiai Kanjeng. Dan kemudian terulang di London ketika Gordon Brown waktu itu menjelang jadi Perdana Menteri mendengarkan musik ini tadi, juga kemudian ngomong hampir sama. Beliau mengatakan dunia yang akan datang saya kira sudah jelas acuannya, yaitu seperti musik Kiai Kanjeng. Di Kiai Kanjeng ini Pak, ya Allah, ini manusianya ya macam-macam, alirannya ya macam-macam, ini alat musiknya juga macam-macam, dan semua coba dipadukan menjadi satu alamin. Kalau Mas Imam itu yang Imam Maulana ini NO,
Mas Islami NO, Zainul NO, Doni PDIP, Mas Nevi Muhammadiyah. Jadi ibunya Mas Nevi ini pimpinan Kiai Kanjeng. Mas Nevi ini adalah aktivis Muhammadiyah. Ibu beliau dulu adalah almarhumah, adalah ketua Aisyah di daerah di Powinatan ya Nev ya. Dan Ibu Aisyah itu memberi sumbangan kepada Kiai Kanjeng satu lagu yang judulnya Do Gusti, terjemahan dari Ihdinas Shiratal Mustaqim. Semua teman-teman yang biasa melihat Kiai Kanjeng pasti sudah hafal Do Gusti ya. Do Gusti mugi paringo ing margi kaleresan, ya semua sudah hafal. Nanti kita bawakan tapi dengan agak swing sedikit gitu ya. Jadi Jawa neng gaya gitu ya. Nah Pak Rektor, itu kira-kira sekedar pengantar. Mudah-mudahan Muhammadiyah makin menemukan perannya, jumlah anggota yang begitu besar. Itu beda dengan partai. Nyun sewu Pak Rektor, kalau partai itu tidak punya anggota Pak, mereka hanya punya konstituen, dan konstituen itu sebenarnya sifat ekonomi pasar. Jadi orang yang pendukung PDIP itu bukan anggota PDIP, mereka cuma simpatisan PDIP atau konstituen, dan itu sifatnya adalah market. Kalau Muhammadiyah bukan market, bukan nomor satu ekonomi, meskipun mereka juga berjuang di wilayah ekonomi. Tetapi Muhammadiyah punya anggota yang jelas. Saya Pak pernah punya kartu anggota IPM, saya pernah jadi ketua IPM. Saya ketua IPM Ranting SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sekretaris saya namanya Muhammad Busro Mukodas. Mulai nganti saiki kudu taat karo aku. Awas we, aku ketua, kowe memang sekretaris kok gitu ya. Terus saya pernah punya juga kartu identitas pemuda Muhammadiyah di Jombang. Jadi aku karo Muhammadiyah iki, bapak saya, ibu saya pendiri Muhammadiyah di Jombang Timur. Jadi aku aktivis Muhammadiyah neng ya terbangan. Wong terbangan main nabuh terbang, bareng nabuh terbang. Itu loh. Wong terbangan kok ora entuk, sing ora entuk iki terbangan tengah-tengah salat. Ngimami diterbangi. Maliki Yaumiddin itu enggak boleh. Gitu ya. Pak Rektor, saya monggo saya persilakan sebebas-bebasnya merespon, dan juga saya siap untuk diperintah dalam hari ini sampai jam berapapun. Saya sami'na wa ata'na, karena ad-dhaifu kal mayit. Tamu itu seperti mayat, diangkut mau, tidak diangkut mau, dikai ngombe gelem, ditukokke timlo apa meneh ya. Nah, pitur nyun sewu Pak Rektor. Kula kenapa gini? Cak MH ini luar biasa ya. Saya tanya, Cak, latihannya untuk seperti ini bagaimana? Kan tempatnya ada yang di Jombang ada. Ini sudah ibarat apa itu Pak Bambang? Ibarat mereka itu sudah apa itu lanyah ya. Terus saya bilang, itu memang pemain ketoprak itu saya lihat apa itu kalau sudah apa itu bertahun-tahun dia improvisasi sedemikian rupa ya. Ini tadi saya buktikan, salam ini ditarik spontan ya, tetapi perpaduannya walaupun spontan itu menurut saya luar biasa. Penampilan malam ini menurut saya sangat berkualitas. Setuju mboten? Ngaten enggak Nun? Namun ngoten Pak, nggih. Jadi diteruskan Bapak yang lain dulu barangkali. Nyun sewu. Saya tak nyedak wae. Monggo Pak, saya nyedak aja supaya akrab kita Pak ya. Oh ya. Ini kalau dari lagunya tadi berarti mayoritas di sini memang musiknya musik Melayu. Tadi kan kalau syairnya tadi, aku mau bicara soal musik. Teng 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 teng. Tentu saja bagi penggemar musik gitu. Teng 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 gitu kan.
Yang menarik itu di mana-mana di atas dunia banyak orang bermain musik. Kemudian nih, musik yang kami perdengarkan, musik yang berirama Melayu. Siapa suka mari dengarkan, yang tak suka boleh berlalu. Nggak ada yang berlalu. Berarti semua itu suka musik Melayu. Itu. Ini berarti kita ulang lagunya Pak sampai nyanyi. Ayo apale, aku dewe apale, beliau apale. Nah ini nanti ada satu lagu Mas Imam bersama beliau berdua gitu ya. Tapi jangan lagu itu, kita cari lagu lain. Setetes Erina. Setetes Erina, Mam. Iso Mam. Kayak kandungnya rung iso. Haram. Haram. Oke, haram. Oke. Gelandangan. Langsung sekarang atau Bapak beliau dulu mau bicara dulu ya. Setelah itu kita bawakan haram. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk grup Kiai Kanjeng, saya termasuk suka klik channel di Adi TV hampir setiap malam. Jadi sambil liar-liar itu selalu mengikuti, dan saya suka menyanyikan lagu Cak Nun yang Tombo Hati itu nanti kalau ada kesempatan. Terima kasih. Oke, nanti kita bawakan bersama-sama Tombo Hati. Pak, Tombo Hati ada banyak versi dan sudah kita terjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Turki, termasuk bahasa Arab dan sebagainya. Nanti saya ingin bawakan yang bahasa dari mertua saya, Pak, yaitu bahasa Minang, karena Mbak Via itu belasteran Jawa Kolopaking dengan Minang atau Padang. Ibunya Padang, bapaknya Kolopaking. Kolopaking itu dari kata kolopo aking, jadi kelapa tua, kelapa yang sudah berkualitas, yang gitu. Kelopo aking. Kelopo aking itu turunannya Ki Ageng Mangir yang dulu Ki Ageng Marimanoboyo II yang diduduk Panembahan Senopati ning kuwi jaman biyen ta apa-apa, nek saiki tak duduk genti kan gitu kan. Ning ora ketemu aja wis piye. Saya terima kasih untuk Pak Rektor ya. Musik itu tidak mungkin musik itu kita hindari, Pak. Makanya kita juga bukan pemusik, kita ini hanya membangun kembali sesuatu yang posisinya subhat di dalam diri manusia, karena orang menjalankan agama tanpa kesadaran kebudayaan. Rumangsane musik kira penting lah, kowe ngimami ora nggo musik piye carane. Makanya saya ngimami saja, saya kasih fenomena macam-macam. Ono ngimami nganggo lagu Jawa, ono ngimami lagu nganggo Sunda, ngimami lagu nek Jepang mirip Sunda, nek Cina mirip Jawa, sama Pak, notasinya sama gitu. Sing angel ki ngimami nganggo notasi Inggris, notasi Barat, itu angel banget. Lagu Barat itu memang sukar untuk sampai ke Allah, karena nadanya angel. Misalnya lagu apa, misalnya tadi lagu apa Mbak Fia tadi, lagu Barat, la 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 le la le la le Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Angel. Apa meneh sing lagu Barat sing Indonesia tanah airku, lagu Barat, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Wes angel banget ngimami aku kuwi kaya bagi biyen Bengawan lori wayatmu angel banget. Terus nih Bu, terus Bu, kita dengarkan lagu Haram bersama-sama ya Bu ya, oleh Mas Imam sama Pak Wahyudin, Profesor Wahyudin. Bul apal lagu dangdut, Profesor apal-apal lagu nangis piye ceritane iki? Piye to kuwi? Wajan aku sing ora profesor apal, malah profesor apal dipek dhewe kabeh iki. Wis alhamdulillah. Tepuk tangan untuk beliau sama Mas Imam. Yo. Pak, waktunya masih panjang, saya kira harus direncanakan satu nomor lagi. Kita jangan sampai melewatkan sesuatu tanpa ilmu yang benar. Jadi tadi ada kalimatnya Pak Haji Omai Rama itu, kenapa yang asik-asik
diharamkan. Ini karpe apik ning kalau Anda mempelajari psikologi fikih, psikologi usul fikih, psikologi agama, ini kita harus hati-hati. Jadi kata asyik itu dari bahasa Arab isyik, manusianya asyik. Isyik itu kenikmatan rohaniyah ketika engkau mendekatkan diri kepada Allah, entah dengan wiritan, entah dengan apa, tapi Anda merasakan yang namanya isyik. Itu di dalam tasawuf. Jadi kata-kata dari budaya. Padahal asyik itu artinya vertikal, isyik. Jadi misalnya Anda wiritan, isyik. Nggak harus wiritan sih. Anda macul tenanan kayak, dan mensyukuri ada tanah, mensyukuri bisa kerja, itu juga sebuah isyik. Orang bertemu dengan Allah tidak hanya melalui ibadah. Dengan ibadah mahdho Anda ketemu Allah, dengan rajin belajar Anda ketemu Allah, dengan tekun melakukan sesuatu Anda ketemu Allah, dengan kesetiaan kepada kadang-kadang Allah menemui hambanya melalui bencana, melalui kecelakaan, melalui gempa, melalui apa saja. Itu caranya Allah supaya Anda tahu bahwa jangan dipikir setelah Anda mati terus mati. Anda coba baca Al-Quran bahwa Allah itu mengatakan bagaimana kalian bisa kafir kepada aku padahal dulunya kamu mati. Nah kalau dibilang dulunya kamu mati berarti sebelum mati itu kan hidup. Allah mengatakan padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan kembali, kemudian aku matikan dan aku hidupkan kembali. Di situ disebut aku aja dadi memedi, tak dudu carane ben ora dadi memedi atau dadi jerangkong, ning dadi ngewangi lah, ngewangi sing urung tuntas kok ewangi meneh. Ini jangan dibilang syirik dulu, jangan dibilang bid'ah dulu, karena salah satu cita-citamu kan dipanggihi Kanjeng Nabi nggih mboten. Salat terus Kanjeng Nabi ngetok apik ora kuwi? Sunan Kalijaga ngetok ke jamaah dalan manggi kuwi apik ta kuwi? Nah itu peristiwa apa? Itu kan peristiwa frekuensi, peristiwa gelombang, dan Anda tidak usah kagum. Kalau itu kelenek berarti SMS juga kelenek. Ampuh Pak ya, tekan kono langsung itu. Zainul ini membayangkan telegram gue lewat listrik loh, kertasnya lewat listrik loh, kok bisa cepet banget, itu tenanan gue. Nah sekarang kan Anda tahu itu lewat frekuensi. Lagi ada yang lebih gaib dari itu. Nah jadi kata isyik ini kalau bisa kita pahami. Jadi kalau psikologi ya, kalau Anda suka melakukan sesuatu nggak usah disuruh, Anda pasti melakukan. Kalau Allah mewajibkan itu hakikatnya Allah tahu sebenarnya kamu tidak suka. Jadi sering saya tanya Pak, karena gunanya kewajiban poso, nek gue seneng, nek gue seneng poso untuk apa diwajibkan? Wong gue seneng poso kok. Jadi Anda seneng poso apa enggak? Ayo ngaku, nggak seneng Pak? Upama sekarang Allah, wahai umat manusia, aku bebaskan kalian tidak perlu sholat 5 waktu. Kue gelo apa seneng? Ayo Pak, gelo apa seneng? Gelo apa seneng? Alah, ini langit ada tulisan, mulai hari ini tidak wajib sholat 5 waktu. Lu kira-kira kue ngomong, masya Allah apa alhamdulillah? Tuh Pak, aslinya rasa seneng sholat Pak. Maka sholat diwajibkan, jangan sedih.
Jangan merasa buruk. Justru karena Anda tidak suka, tapi Anda ikhlas melakukannya, maka engkau mendapat kemuliaan. Betul enggak? Itulah sebabnya sedekah lebih tinggi daripada zakat. Zakat ya mesti wae kok lakoni wong dikongkon kok diwajibke. Nek sedekah lah ora wajib. Ning kowe gelem nglakoni berarti dhuwur derajatmu. Tadi siang Pak Rektor, saya dari KC jam 4 pagi Jakarta, saya terbang ke Jogja, mendarat jam 6:15, saya langsung mandi di rumah, terus saya ke walimahan seorang pengantin yang putri tidak punya tangan. Jadi ming pundak tok sak pengisor ngene iki sikile ya ming cilik. Jadi yang luar biasa calon suaminya, Pak. Gelem ngeradi bocah orang duwe tangan. Jadi bendino dhek kudu melayani bojone. Bayangke. Mam, ngono wae mam kowe, Mam. Gimana? Wah, mulia tenan, Mam. Mulia tenan. Jadi enggak punya tangan, Pak. Jadi saya tadi ya Allah dahsyat laki-laki. Calanane ganteng, dhuwur, necis. Sing wedok orang duwe tangan, dadi ra iso apa-apa kae. Ana sing wani kowe. Saya enggak berani saya mengambil keputusan seperti itu. Jadi dia luar biasa mulyana. Kan dia tidak wajib mengawini anak itu, tapi dia rela mengawini sehingga dia tinggi derajatnya di hadapan Allah. Jadi kalau engkau tidak suka puasa, tapi engkau ikhlas berpuasa, maka Allah memberimu derajat yang tinggi. Engkau tidak suka sholat, saiki sholat itu cepet Pak. Wah cepet banget kayak. Dan semua orang jadi imam semua sekarang. Bisa jadi imam karena setelah Al-Fatihah cukup satu ayat Pak. Nah mereka menghafalkan Nun, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Alif Lam Mim Ra, Mim Ra, Kaf Ya. Satu cukup gak terawih Pak. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu Akbar. Yes. Jadi serakaat iki cepet kae Pak. Gitu. Caca saiki ngono kuwi sembayange. Saya kalau sholat terawih milih yang panjang-panjang. Sing wong itu kae. Supaya aku berlatih keikhlasan. Soalnya nek sembayang suwe wah Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul Adawa iki. Aduh Al-Baqarah iki waduh. Wa alladzina yu'minuna billahi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfikun. Walah dawa iki. Loh diterus ke meneh. Dadi ning kene iki sok kae. Lah terus meneh. Lah. Waduh Masya Allah. Kuwi rakaat pertama isih Masya Allah Mas. Rakaat kedua loh Ali Imran. Walah. Wes mulai iki ati iki wis ora iso mempertahankan kalimat thayyibah. Asemi wah ning jero ati. Karo rakaat kedua asem wah. Gitu ya. Gitu kan? Rakaat ketiga. Nah, saya cari imam yang panjang-panjang untuk mempertahankan ojo nganti kewetu saka atiku kata-kata yang seperti itu. Wah, jadi perang kayak gitu. Nah, Anda jangan golek imam sing cepet. Timbane kowe ming sembayang karo ngono kuwi to. Atimu ngono kuwi. Itu saya kan sering cerita mengenai sholat seperti itu kan. Saya imam itu kan macam nek Muhammadiyah tertib, nek NU kan imamnya macam-macam Pak. Nang pesantren ya Allah, Kiai NU cirine apa? Berapapun usianya iki mesti watuk. Ngono kae, iki mesti NU. Nek Muhammadiyah ra ono sing watuk-watuk. Ngono kae. Terus mlakune mesti ngene iki. Kuwi Kiai NU biasane. Mbok umur 26 wis ngono kuwi deh. Ngono kuwi. Oh jangan nesu iki aku main geguyon ning ya tenan ngono kuwi. Ya. Oh nek Muhammadiyah piye ya wali aku. Ya Muhammadiyah itu kan tertib ya, konsekuen kepada Allah itu. Jadi kalau nggak khusyuk betul tidak bisa mulai sholat. Allah. Wah gagal. Allah. Sowe ya Mas. Jadi untuk kayak diesel kayak loh. Sus Allah. Bah. Begitu sebari ngebar.
Dadi sing kene kesebut yes. Nah, iki Muhammadiyah. Ora apa guyon ngene, nek ora guyon ngene apa gunane wong urip ning donya ya ta? Nek ora iso guyon kowe ning swarga kono wae. Wong aku iki ya tak baleni ceritane aku diimami Kiai NU, Pak. Kuwi lek ngimami iki saking cedhake karo bedane sama Muhammadiyah sama Allah masih birokratis. Isih kaya ngadep rektor kae isih. Wis serem ngono kae formal. Nek NU kan sama Allah itu sudah konco lawas. Friend. Dari sembayangi santai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Maliki yaumiddin. Iya was santai banget kae, Pak. Kuwi lali nggawa handphone, Pak. Imame lali nggawa handphone. Tur lali ora di silent, Pak. Jadi ketika tahiyat ngene iki jopok ganteni tangan kiri. Ono iki memang nyenengke tenan. Nyenengke malaikat lo dikateri tangan kiwa. Ono ini ngene. Aneh Solo iki alirane ya macam-macam, ana sing at-tahiyat. Nggo at-tahiyat sik berapa sudutnya? Berapa derajat? Ana sing ngene iki lek berarti berapa ini? 90 derajat. Ada yang 110. 120. Wah, iki penuh semangat iki. At-tahiyatul ngene. Ana meneh at-tahiyat meneng asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ngene. Ana meneh Pak at-tahiyatulillah ngene. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ana meneh sing saka awal asyhadu alla ilaha illallah ya Pak. At-tahiyatul ngene terus. Ngene kaya ular kobra. Wah. Lu muluki kerengan to coba. Lah kowe nek ketemu manten mawawan ra duwe tangan ki njur le tahiyat piye? Jadi saya ngurusin yang nggak punya driji wae. Ono Pak sing ora nganggo ngene Pak ra duwe driji ya. Apa diganteni ngene? Ayo. Saya tak di sini aja deh. Di sini merasa berjarak. Kalau di sini kan iso kaya cah mlonjo kae lho. Oke, bismillah. Saya nyicil ini Mbak Fia 2 lagu ya Mbak Fia ya, tolong dirunding. Di sini ada mahasiswi Libanon katanya Pak. Jordan. Man ismuha, masmuha. Tafadhali ilal amam. Tafadhal hunak. Ini beliau katanya pinter nyanyi. Kalau gitu yang agak deket-deket ke Jordan ya, saya minta Mas Zainul sama tak bantuin dikit-dikit Mas Zainul sama Mbak Fia sama saya untuk supaya Anda tahu bahwa aslinya saya itu seorang penyanyi rock dulu ya. Cuman ya enak lah mau diterus-terusin terus gak enak lah enggak. Nanti kita terusin omong-omong tadi ya, saya tidak akan memberi pengetahuan kepada Anda, saya cuma goda-goda Anda supaya pikirannya gelisah. Ben rasa turu, njur stres. Wah, mbak ngangel-angel. Hati mani kowe urip tenang ning ora cetha ya toh. Mending berjuang ora berhasil, stres mati. Wah, mlebu swarga, nek mlebu. Mbak Fia, bisa ditanya in English. Interview. Sir. As kabel nyangkut di sepatu. Oke, saya rasa semua namanya udah tahu ya Pak ya. Kalau sini, oh belum toh. Oh sorry. Yes, speaking English. Dia mau tanya dia. They ask your name. What is your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam. Nggak perlu saya translate ke Inggris ya Pak? Nggak perlu, ya oke. Just sedikit, betul.
Mau nanya apa lagi katanya? Saya dari Yordania, Jordan. Aku belajar di sini, teknik kimia, semester 3. Apa lagi? Apa lagi? Oke. Nyanyi apa? Tahu Grenade? Mahasiswa Mas, Grenade. Bruno Mars, Grenade. Bisa Mas? Bisa nggak? Maybe I think they don't know Grenades because You just sing it. they- You just sing it. No. It's because their age is around 40, so they don't hear for the the new one. Yeah. You how old? Oh, my 48. My age is 40. In my 40, my age 40, my age. So they don't know the latest one. So Okay, I guess. Yeah, I'm from the birthday of Solo. You mean you're Tolong lucky, jangan you mean? ada konspirasi kemakmuran di antara Anda. Saya No, itu just menimbulkan joking because kontroversi some of them- hatiku. yeah, you know. She knows She knows konspirasi. conspiration. Oh, Taunya tahu Vicky maksudnya dia tahu Vicky, you know Vicky things ya. Oke. Kapan-kapan ke Jogja kita ngobrol sama Tony Blank. Ya. Salam. Your name is Salam. Kalau di Jawa salam itu tukang cukur. Misal ruwet kayak di Jawa estetika salam itu untuk laki-laki, tapi di sana kata iman di sini untuk laki-laki, kalau di sana iman untuk perempuan. Gitu. Di sana karjo perempuan, sini karjo laki-laki. Stay relax there ya. Julu sunak ya. Someone like you. Tapi before that, someone like you. Wah. Maksudnya someone like you artinya apa, Mas? Orang gaya gue. Bahasa Inggris ora cetha iki maksudnya kaya apa seneng? Nek kaya, nek seneng apa? Like juga toh? Ora cetha toh kuwi. Bahasa piye kuwi? Someone like you kono, oh kayak seneng aku toh ngono toh njuk. Lho padahal karepe kaya kowe. Jadi Pak, kalau bahasa Jawa itu detail sehingga satu kata bisa menjelaskan seluruhnya. Kalau bahasa Inggris dan bahasa lain banyak sekali, satu fakta harus dijelaskan dengan berpuluh-puluh kata. Misalnya rice itu kan orang cedok kuwi beras po pari po menir po sego po ora cedok. Jadi mereka itu memang terbelakang, oke ya? Mereka terbelakang. Oke. Nah, kita sudah lebih cerah duluan. Kalau kita jelas iki gabah. Ki sego pero, iki sego gosong gitu cerah. Oke. So, what is the decision? She's gonna sing Someone Like You. Someone- Mau nyanyi Someone Like You. Yeah. Apa ngomong bahasa Inggris sama ayah? Oke. Oh, ya, Tepuk ada tangan juga. untuk Mbak Salam. Tepuk tangan untuk Mbak Salam. Someone like you. Oke. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi hidup itu begitu luasnya, maka hatimu juga harus luas, lebih luas dari kehidupan. Pikiranmu harus lebih luas dari kehidupan. Kan gitu. Lah imamku ngono Pak. Aku mending burine lu. Imam kok kukur-kukur. Malik yaumiddin. Jadi selama sholat ini saya gumun sama imamnya dan dia tidak ingat Tuhan sama sekali. Telung rekaat maghrib ini konsentrasi saya ngono kae karo ngene iki. Jadi tidak ingat Allah sama sekali saya. Jadi begitu tahiyat terakhir saya bilang sama Allah, ya Allah mohon maaf aku tadi tidak ingat engkau karena saya kagum sama imam ini. Jadi pasti sholatku tidak sah ini ya Allah. Jadi nanti insya Allah
saya tak toleran dulu sama imam ini sampai selesai salam-salam, nanti saya akan cari musola lain supaya tidak menyinggung perasaannya, saya akan sholat maghrib lagi. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, aku baru ngomong nungguin nang Gusti Allah, assalamualaikum, assalamualaikum, terus noleh. Wong iki noleh nang aku, Pak. Gusti Allah ra rewel kok kowe rewel men to ya. Melayu aku, Pak. Wah, ngerti toh. Masya Allah. Gitu teman-teman sekalian. Itu syarah, itu menjelaskan sesuatu, menguraikan sesuatu, memastikan, meneguhkan sesuatu, bahasa Jawanya maneges, ya, majelis maneges itu. Yang sini tajdid, memperbarui. Padi diperbarui menjadi gabah, gabah diperbarui menjadi beras, beras diperbarui menjadi nasi, nasi diperbarui menjadi sego goreng, sego goreng diperbarui menjadi wes terusé gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Itu namanya isyik, Pak, isyik. Itu yang namanya beliau jadi orang yang asyik, orang yang menikmati perjalanan ke dalam dirinya, dan di pusat dirinya itu terdapat Allah, di mana Allah dan engkau sudah seperti cembung dan cekung, tidak jelas mana cembung mana cekungnya, itu namanya sudah nyawiji, atau bahasa Arabnya namanya tauhid. Salah satu prinsip Islam seperti kita katakan adalah ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Kiai Kanjeng menampung semua fenomena dengan batasan wajib haram ya yang jelas. Jadi semua bermanfaat sepanjang tidak melanggar syariat Allah. Jadi apa saja tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ada lagu-lagu yang seperti ini, tapi jangan lantas menjadi orang barat. Ada lagu-lagu Arab, jangan menjadi orang Arab. Anda tetap orang Solo, Anda tetap orang Jogja, Anda tetap orang Jawa. Anda adalah orang Indonesia Jawa. Yang sebelah sana ada Indonesia Pekalongan, ada Indonesia Madura. Tapi jadi jangan, meskipun Anda orang Indonesia, jangan hilang Pekalongannya, jangan hilang Maduranya. Sebab kalau hilang Pekalongannya, hilang Jawa Sundanya, maka Indonesia menjadi tidak ada. Karena gado-gado itu terdiri dari unsur-unsur makanan yang masing-masing makanan itu memiliki kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga gado-gadonya jadi enak. Maka ada lagu barat gini, saya selingi sebelum kita akhiri. Aku njaluk sik setunggal kalih tiga. Yo padha dolan ning Demak ijo, ayo jodanku ayo kusir jaran ayo rantai kapal ayo paluarit PKI ayo iwak babi ayo bintang sabit masuk mi ayo minak singgo ayo godhog telo ayo londo mendem ayo gemok silet gudiken. Nah Pak. Esok tuku lengo nyangking botol kanca lawas dijak dolan menyang kali. Pelem iku kecuting luwi jeruk. Tumo iku manggone ana ing rambut jempol sikil otel-atel kena patil. Itu kuwi nggo dolanan ora apik. Tempolong yang digeret besetke kulit. Silet iku dijupuk aja dicawuk. Gawang bal-balan jaringe arep pritil. Pentung wesi nggo gebuk sing do korupsi. Oke, menjelang jam 00 Pak Rektor tadi mengatakan sekitar jam 12 lah. Sekarang kita masih punya waktu sedikit. Saya ingin membuka saja. Tadi saya menjanjikan An-Nur ayat 35. Itu tafsirnya bisa sedikit, bisa banyak, bisa pendek, bisa panjang. Tapi sepanjang yang saya tafsirkan, Anda amati di situ
manajemen yang sudah disediakan oleh Allah untuk supaya manusia mengatur dirinya dan peradabannya. Kalau ada kata miskat, itu berarti seluruh badan Anda, atau kalau negara, seluruh institusi negara Anda. Kalau ada kata misbah, itu adalah hati. Kalau ada zujajah, itu artinya adalah akal, pikiran. Nanti ada manajemen adalah syarqiyati wala ghorbiyah, ada yakatu zaituha yudi wala lam tamsasuna dan seterusnya. Kalau Anda salah manajemen, maka produknya adalah setan. Karena kalau iblis itu ciptaan Allah, insya Allah kalau setan adalah ciptaan manusia yang tidak benar ngurus dirinya, maka Allah yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Maka mudah-mudahan negara kita oleh Allah dipandu untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar. Mudah-mudahan Indonesia akan ada hijrah konstitusi, revolusi konstitusi dan hukum. Mudah-mudahan ada bedanya nanti dalam konstitusi antara negara dengan pemerintah. Nanti KPK, KY, Mahkamah Konstitusi bukan lembaga negara, bukan lembaga pemerintah yang dilantik oleh presiden, tapi lembaga negara yang dilegitimasi oleh Majelis Tinggi Permusyawaratan Rakyat. Sebab kalau KPK dilantik oleh Presiden SBY, maka KPK akan tidak punya keberanian dan kemampuan untuk mengawasi Presiden SBY, kan itu. Jadi mohon juga di jurusan apa di sini Pak ya, Visipol atau Visip atau saya nggak tahu, mohon dipelajari kembali. Di Indonesia memang kehancurannya, kalau ada kehancuran keadaan itu antara lain disebabkan karena di sini tidak dibedakan antara negara dengan pemerintah, antara keluarga dengan rumah tangga tidak dibedakan, antara kas negara dengan kas pemerintah. Pemerintah itu pembantu rumah tangga, kepala keluarganya sebenarnya adalah kepala negara. Jadi kepala negara sama Perdana Menteri berbeda. Gajah Mada adalah Perdana Menteri, tapi dia bukan yang tertinggi kekuasaannya, karena segala yang dilakukan Perdana Menteri harus atas perundingan dengan kepala negara yang namanya Hayam Wuruk, kan begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya selama Indonesia masih rancu di mana pemerintah menguasai negara atas nama rakyat, maka siapapun presidennya dia akan mengalami kehancuran dan keburukan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melahirkan Solo ini kota yang paling mendapat ujian dari Allah, teman-teman sekalian. Jogja tenang-tenang, Solo macam-macam keadaannya. Itu berarti Anda oleh Allah dianggap memiliki mental yang lebih dahsyat, memiliki potensi yang lebih dahsyat. Kalau Anda lulus ujian di Solo ini, maka Indonesia bisa Anda pimpin pada suatu hari. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Ini saya berharap benar. Apalagi UMS ini saya sudah kenal sudah lama ya Pak ya. Saya sudah datang ke UMS sejak dahulu kala, sebab Bapak Ibu Anda belum ketemu di terminal waktu itu. Saya sudah sering ke sini, saya sudah lama sekali bergaul dengan UMS. Nah, malam ini mudah-mudahan alhamdulillah terjadi sesuatu yang Allah mengatakan sebagai liqa'un azim, atau perjumpaan yang agung. Di dalamnya terdapat mitsaqun ghalidha, atau perjanjian dan komitmen-komitmen untuk melakukan hijrah, revolusi diri, dan apapun saja yang diperlukan untuk memperbaiki Republik Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin.